manajemen. Menurut Al-Haryono Yusuf 2014-356, sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ini sering disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas. Menurut Mulyadi 2001-163, mendefinisikan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisien dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian internal secara garis besarnya menurut Tuana Kota 2014-127 dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Strategi, sasaran-sasaran utama atau high level goals yang mendukung mini entitas. 2. Pelaporan keuangan, pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 3. Operasi, pengendalian operasional atau operasional control. 4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Menurut Al-Haryono Yusuf 2014-356, pada umumnya manajemen memiliki 3 tujuan umum dalam merancang suatu sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu 1. Keandalan pelaporan keuangan entitas. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh IAI atau IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pada pelaporan keuangan. 2. Efektivitas dan efisiensi operasi entitas. Tujuan utama pengendalian ini adalah memberikan informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi entitas untuk pengambilan keputusan. 3. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan. Entitas publik, non-publik, dan organisasi nirlaba berkewajiban untuk mentaati banyak undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebagian diantaranya hanya menyangkut akuntansi secara tak langsung, namun ada juga yang berkaitan dengan akuntansi seperti misalnya Undang-Undang Perpajakan. Menurut Mulyadi 2016-129, unsur pokok pengendalian internal adalah 1. Struktur organisasi, merupakan merangkai atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan dengan prinsip-prinsip berikut. 1. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi. 2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 2. Sistem wewenang dan prosedur perencanaan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Setiap transaksi dalam organisasi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari manajer atau pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menetapkan praktik yang sehat adalah: pertama, penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang wewenang. 2.
Pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur atau bisa dilakukan kapan saja. Ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, diantaranya unsur sistem pengendalian internal. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan atau memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercayai, maka perusahaan dapat melakukan hal ini. A. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Prinsip-prinsip pengendalian internal. Berdasarkan Qualvo Framework tahun 2013 terdapat 17 prinsip pengendalian yang mempresentasikan konsep-konsep pada komponen pengendalian internal. Berikut adalah prinsip-prinsip pengendalian tersebut. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. A. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. B. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas menunjukkan independensi atau manajemen dan melaksanakan pengawasan dan pengembangan dan melaksanakan pengendalian internal. Yang C. Di bawah pengawasan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, manajemen menetapkan suatu organisasi, garis pelapor, serta wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang D. Organisasi menunjukkan komitmen dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang kompeten sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Yang E. Organisasi memberikan dukungan bagi individu-individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua ada penilaian risiko. A. Organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang jelas agar identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan-tujuan itu bisa dilakukan. Yang B. Organisasi melakukan identifikasi risiko atas pencapaian tujuan entitas secara menyeluruh dan melaksanakan analisis risiko sebagai landasan untuk menerapkan manajemen risiko. Yang C. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan, fraud, dalam melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuan. Yang D. Organisasi melakukan identifikasi dan penilaian atas perubahan-perubahan yang mungkin berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. A. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang akan memberikan kontribusi dalam meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan sehingga mencapai tingkat risiko yang bisa diterima. Yang B. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi mendukung pencapaian tujuan. Dan C. Organisasi melakukan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang ditetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur yang menjabarkan kebijakan menjadi tindakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. A. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dari menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lain berfungsi sebagaimana mestinya. Yang B. Organisasi melakukan komunikasi informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal yang memerlukan untuk mendukung pengendalian internal berfungsi sebagai mestinya. Yang C. Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait
hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen-komponen pengendalian internal lainnya. Yang terakhir, pengawasan. A. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi, baik yang dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan, maupun yang dilakukan secara terpisah atau memastikan apakah komponen-komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Yang B. Organisasi mengevaluasi dan mengomunikasi kelemahan-kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu pada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindak kolektif termasuk manajemen. Yang C. Puncak dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas lupa sebagaimana mestinya. Komponen-komponen pengendalian internal. Berdasarkan COFO Framework 2030, pengendalian internal terdiri dari komponen yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian berdasarkan ISA 315 yang dikutip oleh Tuan Kota 2014. Auditor wajib memahami lingkungan pengendalian. Hal ini dilakukan oleh auditor untuk yang pertama, mengevaluasi manajemen dengan pengawasan TCYG, menciptakan dan mempertahankan budaya jujur dan perilaku etis. Yang kedua, mengevaluasi kekuatan dalam unsur-unsur lingkungan pengendalian secara kolektif agar memberikan landasan yang kuat untuk komponen pengendalian internal lainnya. Dan apakah komponen pengendalian internal lainnya tidak diperlemah oleh kekurangan dan lingkungan pengendalian? Lingkungan pengendalian terdiri dari A. Struktur organisasi. Struktur organisasi entitas memberikan kerangka kerja dalam aktivitas bisnis yang direncanakan, dilakukan, dikendalikan, dan dipantau. Struktur organisasi perusahaan menggambarkan pembagian otorisasi dan tanggung jawab dalam perusahaan. B. Integritas dan nilai-nilai etika. Penting bagi manajemen untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis dan tidak etis ini akan menciptakan suasana yang dapat mempengaruhi validitas proses pelaporan keuangan. C. Komitmen terhadap kompetensi. Lingkungan pengendalian perusahaan akan menjadi lebih efektif jika kualitas dan kompetensi yang dinilai secara terbuka menjadi salah satu kultur perusahaan. Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan. D. Pemberian otorisasi dan tanggung jawab. Tanggung jawab dan pendelegasian otoritas harus diberikan secara jelas. Bagaimana tanggung jawab didistribusikan biasanya dijabarkan dalam panduan kebijakan perusahaan. E. Kebijakan dan praktik untuk mengelola SDM. Elemen paling penting dalam lingkungan pengendalian adalah personal atau karyawan. Hal ini membuat sejumlah kebijakan dan praktik sumber daya manusia merupakan hal yang penting. Karyawan yang kompeten yang dapat dipercaya. Kelemahan dalam pengendalian lainnya dapat diimbangi dan laporan keuangan yang reliable dapat dihasilkan. F. Filosofi dan gaya operasi manajemen. Karakteristik seperti pendekatan manajemen dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko bisnis, sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan, sikap terhadap pemrosesan informasi, serta fungsi akuntansi dan personel atau karyawan. G. Partisipasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ciri-ciri yang mencakup independensi dari manajemen, pengalaman, tingkat keterlibatan dan ketata pengawasan atas aktivitas entitas, serta ketepatan tindakan mereka termasuk banyaknya pertanyaan-pertanyaan sulit yang coba ditangani dan diselesaikan oleh manajemen dan interaksi mereka dengan auditor internal atau eksternal. Penilaian risiko bertujuan mengidentifikasikan dan menilai salah saji dan material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas di lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan tanggapan terhadap risiko salah saji material yang dinilai. Jika proses penilaian risiko pada entitas berjalan dengan baik, maka akan dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh auditor untuk menilai seberapa besar risiko salah saji material dan laporan keuangan yang diauditnya. Proses penilaian risiko pada entitas umumnya berkaitan dengan beberapa hal berikut. A. Perubahan dalam lingkungan operasi entitas. B. Pejabat atau karyawan senior yang baru bergabung dengan entitas. C. Sistem yang baru atau yang mengalami perubahan secara besar-besaran. D. Pertumbuhan yang cepat. D. Teknologi yang baru. D. Sistem informasi. Suatu sistem informasi terdiri dari infrastruktur, perangkat lunak, manusia, prosedur, dan data. Sistem informasi mengidentifikasikan, merekam, dan menyebarkan informasi untuk mendukung tercapainya tujuan laporan keuangan dan tujuan pengendalian internal.
Menurut Tuan Kota, informasi yang andal berguna bagi manajemen dan PCWG untuk A. mengelola entitas seperti perencanaan, penganggaran, pemantauan kerja, penetapan harga, dan membuat laporan keuangan. B. mencapai tujuan entitas. C. mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi faktor risiko. 5. Pemantauan. Pemantauan menilai keefektifan kinerja pengendalian internal dengan berjalannya waktu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana harusnya, dan jika tidak, maka tindakan perbaikan diambil. Pemantauan akan memberikan kembali kepada manajemen mengenai apakah sifat pengendalian internal yang dirancang telah A. efektif dalam mencapai tujuan pengendalian yang diterapkan, B. dilaksanakan dan dipahami dengan baik oleh karyawan, C. digunakan dan ditaati setiap hari, D. dimodifikasi atau disempurnakan sesuai dengan perubahan kondisi.